Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa jahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Melanjutkan dari pembahasan sebelumnya di dalam kitab Risalatul Jami'ah sampai di Furudul Wudu, fardu-fardunya wudu yang kedua. Yang pertama sudah kita bahas yaitu niat. Kali ini masuk ke dalam yang kedua yaitu ghuslul wajhi. Wa hadduhu min manabiti sya'ri ra'si ila muntahal lahyain wa dhaqani tulan wa urdan minal udhuni ilal udhun. Fardu wudu yang kedua yaitu membasuh wajah. Yang pertama harus kita fahami bahwa membasuh itu harus mengalirkan air. Maaf, kadang-kadang ini sering terjadi saat haji atau umroh. Tengah-tengah tawaf batal, wudu mek nggae semprotan tok. Cerot seret. Iki padha karo wipere mobil, ya, serot. Right. Ini bukan membasuh tapi itu mengusap. Ini sering terjadi dan maaf terkadang dari pembimbing haji yang mengajarkan atau pembimbing umrohnya. Ini bukan membasuh namun itu adalah mengusap. Kalau membasuh itu mengalirkan. Karena itu kita diajarkan menggunakan tangan biasanya meletakkan di wajah bagian atas. Sehingga air itu mengalir dari atas ke bawah. Diratakan dengan tangan. Nah, tangan ini hanya fungsinya meratakan. Lah membasuh wajah itu sambung dari pembahasan kemarin, ketika kita meletakkan air di wajah kita, memulai hati kita dengan niat wudu. Jadi niatnya kemarin sambung bahwa saat air berada di wajah kita, maka saat itu pula dimulai niatnya wudu. Membasuh wajah itu ada batasnya. Batas wajah yang harus dibasuh. Yang harus dibasuh dari wajah itu min manabiti sya'ri ra'si ila muntahal lahyain wadzaqan. Dari tempat tumbuhnya rambut. Tempat tumbuh rambut itu yang pakai orang hitungan normal. Kadang maaf ada yang rambutnya setengah dahi. Kan gitu ya. Ada yang wali aneh, profesor. Nggih. Bunter gini. Lojok dibasuh tuh kok gini. Normalnya orang di mana? Lah normalnya di situ, maka disitulah dari tempat membasuh wajah. Dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Nah, sampai dagu. Begitu juga al-lahyan. Al-lahyan itu apa? Tulang di mana tempat tumbuhnya gigi-gigi geraham. Ini lahyan. Lah dari atas ke bawahnya demikian. Kalau melebarnya ini dari apa ini? Anu telinga ya apa iki? Tutup daun telinga ini loh. Sing muncul didik gitu. Lah dari sini ke sini. Ini semuanya adalah wajah. Juga perlu diperhatikan
kadang ada di bagian wajah itu rambut-rambut. Itu harus dibasuh, mau secara zahir dan batinnya harus dibasuh. Seperti alis. Lek alisnya panjenengan sedaya kan tipis-tipis ah. Insyaallah sak ngene tok. Lek alis kula kan tebel. Jadi harus rodok ditekan cek mlebu banyune. Jadi alis nah, kadang-kadang brengose wong sampai nutupi mulute ya. Lah brengos itu dalam bahasa Arab dinamakan dengan syarib. Syarib itu adalah isim fa'il. Kalau dalam ilmu sorof isim fa'il. Artinya sing ngombe. Makanya lek brengose dawa melok ngombe. Kopi yang ngrasakno kopi, teh yang ngrasakno teh. Engko kadang-kadang ngapunten mari mangan iku sik ana nyisa ndek brengose. Nyisai bojone rupane nggih. Jenggot apa iki? Jambang, kodek. Ini semuanya wajib dibasuh zahir dan batin. Zahir dan batin harus dibasuh. Juga ini kalau misalkan kita punya benang jahit niku ditaruh di tengah-tengah. Ya, ditaruh di tengah-tengah, ditarik ke telinga. Ini yang di bawah benang wajib dibasuh. Nah, kadang perempuan rambutnya panjang dinang burino. Lah ini keliru, tambah batal enggak sah wudunya. Harus diturunkan agar itu juga katut terbasuh. Semuanya wajib dibasuh. Kulit dan rambutnya wajib dibasuh kecuali ketika apa iki jenenge? Jenggot. Apa lek bahasa Indonesia? Janggut iku dagu. Basa Jawa. Ya wis jenggot ngono lho wis ngerti kabeh ya. Dan jambang itu dari daun telinga ke bawah. Iki jenggot, iki brewok lah bahasane ya. Brewok dan janggut. Apa jenggot? Ini wajib dibasuh zahirnya saja kalau tebel bagi laki-laki. Bagi laki-laki yang punya brewok dan jenggot tebal itu hanya zahirnya tok. Lah hitungan tebal atau enggaknya itu bila orang melihat dari jarak kurang lebih 3 hasta. Kurang lebih 3 hasta. Ya wis orang kalau omong-omongan itu jaraknya sak piro? Mosok kate bongok-bongokan. Iya dep-depan. Kalau enggak kelihatan kulitnya maka itu tebel. Tapi kalau masih terlihat kulitnya kayak awak-awakan iki ya si arang-arangan. Lek wis tebel ganteng dhewe mari ngono ya. Masih arang-arangan kayak ngene iki. Lah iki dikatakan masih tipis. Kalau masih tipis harus zahir dan batin. Kulitnya harus dibasuh, rambutnya juga harus dibasuh, harus kena. Lek tebel enggak wajib dibasuh dalamnya, luarnya tok. Tapi sunnah untuk tahlil, disela-selai, ngambil air, diginikan. Ini sunnah. Ini sunnah. Nah, cuman itu masalah janggut yang tebel, jenggot yang tebel dan brewok yang tebel tadi itu untuk laki-laki. Lek misalnya ana wong wedok tebel pisan, ya misale bojone sampean tebel pisan, wedi sampean nggih. Misalnya tebel juga gimana? Apakah wajib hanya zahir enggak? Zahir dan batinnya harus dibasuh. Kenapa? Soalnya jarang ada perempuan itu panjang jenggotnya. Kalau laki sunnah. Wedok gak sunnah ngingu iki. Kalau laki-laki sunnah, makanya ojo dikerok. Ini sunnahnya Nabi SAW. Sampean gak atik lapo-lapo, meneng tok pokoknya diatur rapi, itu pahala sunnah terus. Kan enak. Iya. Cuman juga ada yang perlu kita perhatikan bahwa itu yang wajib dibasuh kalau kita ngepres rawan. Karena itu wajib dilebihi. Itu yang dinamakan dengan ghurrah. Iya, namanya ghurrah. Melebihi batas wajib. Membasuh melebihi batas wajib. Batas wajibnya dari tempat tumbuh rambut ke dagu, ini yang memanjang, melebarnya dari telinga ke telinga. Wajib dilebihi.
sedikit. Ya, kalau dagu turun ke bawah sedikit. Bagian telinga, kupingnya katut. Ya, bagian tempat tumbuhnya rambut, bagian atas rambutnya juga ikut. Ini hukumnya sunnah. Hukumnya wajib. Tapi kalau dilebihi akeh sampai gulune, ya, gak cukup dididik diakehi maneng. Namanya itolatul ghurrah. Ini kesunahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang menjadi pembeda antara umat Nabi Muhammad dan umat-umat terdahulu. Nabi pernah mengatakan antumul ghurrul muhajjaluna yaumal qiyamah. Amin atharil wudu. Kalian adalah orang-orang yang memanjangkan membasuh bagian lebih di wajah dan kedua tangan dan kaki di dalam wudu. Itu yang membedakan kita dengan umat-umat terdahulu kelak di hari kiamat. Lah, ini wajah kalau normal. Kalau misalkan hidungnya kecelakaan, dipotong, gimana? Apakah wajib dibasuh itu? Iya wajib. Kalau gini bagian dalamnya nggak wajib. Tapi kalau sudah dipotong, maka bagian dalam itu menjadi zahir, maka wajib juga dibasuh. Beda halnya dengan mata. Kalau mata enggak, misalnya kelopak matanya ini dicabut, dibasuh, marengun gak iso banyu tok moto akhirnya ya. Loro kabeh mari ngono. Enggak. Kalau mata enggak, cukup hanya zahirnya yang kelihatan. Yang perlu diperhatikan itu biasanya ketika wudu masalah di bibir. Kadang orang wudu ya, ini mingkem ditutup. Keliru. Mestinya buka. Ojo wedi banyune melbu. Air wudu yang kita pakai itu mengandung obat katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau gak gelem, ya gak waras-waras sampean. Ya gak waras-waras. Jadi dibuka mulutnya. Dibuka mulutnya. Ini pembahasan dari membasuh wajah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadzal minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.